Shalom, sukacita yang besar bagi saya menjumpai Anda semua pada hari ini. Kami menyambut dengan sukacita bagi Anda yang baru pertama kali hadir dalam ibadah Abba Love Bali. Selamat datang dan selamat beribadah. Berikut beberapa informasi dalam minggu ini. Abba Youth Teens hadir sebagai wadah untuk anak-anak muda untuk menemukan komunitas yang tepat dan saling menguatkan. Ibadah Abba Youth Teens diadakan setiap hari Sabtu jam 5 sore di lantai 3 Abba Love Bali. Ibadah sekolah minggu Abba Kids dilakukan setiap hari Minggu jam 9 pagi di lantai 2 Abba Love Bali. Jangan lupa, tema kita tahun ini adalah semakin kuat, semakin berdampak. Kita akan merenungkan hal-hal yang berkaitan dengan komunitas. Untuk itu, kami mengajak semua jemaat untuk hadir di dalam ibadah onsite setiap hari Minggu pukul 9 di lantai 3 Abba Love Bali. Komsel berdoa sudah dimulai pada 19 Mei yang lalu. Penutupan doa akan dilaksanakan pada hari Jumat 26 Mei 2023 jam 7 di lantai 3 Abba Love Bali. Semua jemaat diundang untuk ambil bagian dalam penutupan doa ini. Ulangan 11 ayat 1. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Demikianlah Abba News dalam minggu ini. Semakin kuat, semakin berdampak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Gimana kabarnya? Semua baik? Mari sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa sebentar. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur segala perkara Tuhan lakukan kerjakan dalam hidup kami. Kami mempercayai Tuhan, kami dalam keadaan baik saat ini. Semuanya itu karena kemurahan dari Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, berkati kami, berikan hikmat dari Tuhan, dan urapi kami dengan kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, Allah kita sangat baik. Kenapa demikian? Tuhan menjaga setiap kita pribadi, lepas pribadi, di dalam kondisi yang sangat baik saat-saat ini. Hari-hari ini hari-hari yang cerah, kadangkala suasana yang tidak menguntungkan bagi kami, cuaca dingin, hujan dan sebagainya. Tapi saya percaya kita dalam kondisi baik, dalam kondisi sehat hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kemurahan Allah berlaku untuk setiap kita tanpa kecuali kepada siapapun yang berharap kepadanya. Minggu kemarin kita diajarkan bagaimana kita untuk belajar terbuka kepada Tuhan dan kepada sesama. Kenapa keterbukaan ini sangat dibutuhkan dan sangat diperlukan dalam kehidupan setiap kita?
Saudara yang kasih dalam Tuhan, ada statement yang mungkin kita kenal. Keterbukaan adalah awal pemulihan. Berarti keterbukaan sangat dibutuhkan dan sangat diperlukan dalam kehidupan setiap kita pribadi lepas pribadi. Di dalam segala hal. Kepada rekan kita, di komunitas kita, dengan teman-teman kita, dengan gereja kita. Kenapa? Supaya hidup kita dipulihkan, saudara yang kasih. Tanpa keterbukaan, pemulihan tidak akan terjadi. Tapi bila kita mulai terbuka, pemulihan mulai terjadi dalam hidup kita. Pertanyaannya, kenapa banyak orang tidak mau terbuka dalam segala hal atau segala persoalannya? Dia mengandalkan dirinya sendiri, dia mengandalkan pengalamannya sendiri. Padahal apabila dia mau terbuka, rekan, teman, komunitas akan mendukung di dalam doa. Paling tidak rekan-rekan akan mendoakan segala persoalan yang dihadapinya. Tetapi kenapa tidak terbuka? Karena banyak hal alasannya. Harga diri, gengsilah, ya, itu dapur pribadi, tidak boleh diungkapkan, tidak mau dibuka, dan sebagainya. Kepada rekan saja tidak mau terbuka, apalagi kepada Tuhan. Sering kasih. Nggak enak ngomong sama Tuhan. Sering saya dengar orang mengatakan ngomong sama Tuhan itu malu apabila melakukan sesuatu yang tidak baik, yang tidak terpuji. Ada perasaan nggak enak sama Tuhan. Juga demikian kepada sesama. Sering kasih, yang pada akhirnya segala persoalan yang mereka hadapi, dia pikirkan sendiri, dia renungkan sendiri, dia rasakan sendiri. Yang pada akhirnya orang tersebut akan stres karena tidak mau terbuka. Bahkan tidak ada solusi dengan apa yang mereka hadapi. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, keterbukaan dibutuhkan bagi setiap pribadi. Ayo kita terbuka dengan rekan, dengan teman, juga terbuka dengan Tuhan. Tuhan rindu mendengar keterbukaan saudara dan saya. Apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi hari-hari ini, dan apapun yang kita perjuangkan di dalam hidup ini, membutuhkan keterbukaan. Tidak ada baiknya atau tidak baik disimpan di dalam kehidupan kami atau kita apabila ada hal yang buruk. Hal buruk itu kalau disimpan di dalam hidup ini, maka hal yang buruk akan beranak pinak yang akhirnya menjadi besar persoalannya. Saudara yang kasih, mari kita sama-sama belajar membuka diri, membuka hati kita. Izinkanlah Tuhan beroperasi dalam hidup kita. Izinkanlah Tuhan ambil alih segala persoalan yang ada dalam hidup kita. Kalau kita tidak mau terbuka kepada sesama dan kepada Tuhan, bagaimana mungkin Tuhan akan ambil bagian dalam hidup ini? Kita terbuka, maka Tuhan akan masuk dalam hidup kita. Dan Tuhan memberikan solusi di dalam hidup ini. Yang kasih dalam Tuhan, Allah kita, Allah yang luar biasa dalam kehidupan setiap kita, pribadi lepas pribadi. Tuhan menyukai keterbukaan. Mari kita sama-sama belajar terbuka hari-hari ini kepada Tuhan. Saudara yang kasih, dalam firman Tuhan yang akan kita dengarkan hari ini dengan tema diberkati untuk berbagi. Firman Tuhan berkata dalam kitab Injil Matius 19 di dalam ayat yang ke-19 berbunyi demikian, saudara yang kasih. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pesan Tuhan buat setiap kita harus mengasihi orang tua atau menghormati orang tua kita. Dan yang kedua, kita harus mengasihi sesama manusia seperti dirinya sendiri. Berbicara tentang mengasihi berarti memperhatikan teman kita. Ya. Mengasihi juga berarti peduli dengan sesama kita. Dan mengasihi juga berarti memberi atau memberkati dan berbagi kepada sesama. Saudara yang kasih di dalam Tuhan. Hari-hari ini banyak orang percaya stres menghadapi kehidupannya. Dia pikul sendiri.
dia nggak enak bercerita. Sehingga banyak orang yang percaya stres, saudara yang kasih. Dia lebih percaya dengan berita-berita yang hoak daripada berita yang sebenarnya. Hari-hari ini kita butuh hikmat Tuhan di dalam hidup kita. Kalau sekedar atau semua berita yang kita dengar itu kita terima dan kita telan mentah-mentah, kita sendiri menjadi stres, saudara yang kasih. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau Tuhan berkata kepada setiap kita pagi ini, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Mari kita sama-sama belajar mengasihi Tuhan. Mengasihi bukanlah untuk direnungkan, tetapi mengasihi juga tidak perlu dibayangkan. Tapi yang perlu kita lakukan, yaitu kita mengasihi, kita buktikan bahwa kita mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Memang benar, mengasihi membutuhkan pengorbanan. Kadang-kadang harga diri kita korbankan demi teman kita. Waktu kita korbankan buat teman. Bahkan apa yang ada buat kita, kita berikan buat teman karena kita mengasihi dia. Saudara yang kasih, pelajaran yang luar biasa yang Tuhan berikan buat kita pagi ini. Mengingatkan kehidupan ini, bahwa kita dalam kehidupan ini harus hidup saling antara satu dengan yang lain. Saudara yang kasih, di dalam kitab Injil Lukas juga demikian berkata buat setiap kita yang sering kita dengar dan kita baca. Injil Lukas pasal yang ke-6 di dalam ayat yang ke-38. Firman Tuhan berkata demikian, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Saudara yang kasih, berilah maka kamu akan diberi. Ya, kunci ternyata yang pertama kita harus memberi, saudara yang kasih. Berilah maka kita akan diberi oleh Tuhan. Nah tentunya apabila kita tidak memberi, sulit rasanya Tuhan akan memberi kita. Karena ini adalah kunci daripada firman Tuhan. Firman Tuhan tidak dibalik. Ya, kita diberi untuk memberi, atau berilah supaya kita diberi oleh Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya sangat senang mendengar kesaksian daripada teman-teman kita di minggu-minggu yang kemarin. Teman-teman kita bercerita di dalam kondisi yang susah, dalam kondisi yang sulit seperti ini. Siapapun orangnya, hari-hari ini kita merasakan bersama bahwa kesulitan dalam menghadapi kehidupan ini kita sama-sama merasakan. Tapi kesaksian itu mengatakan di dalam kondisi yang sulit, di dalam kondisi yang susah ini, rekan kita bisa berbagi. Dan apabila kita memiliki sesuatu yang berlebihan, kita memberi atau membagi, itu hal yang biasa karena kita hidup berkelebihan, saudara yang kasih. Di dalam kondisi kita yang sulit dan susah ini, ya, kita bisa berbagi, itu yang luar biasa, saudara yang kasih. Dan ternyata kasih Tuhan dinyatakan. Kita belajar memberi, bahkan dia sendiri berlebihan. Dia sendiri juga heran, mengapa demikian? Ya, di dalam kondisi yang sulit, dia berbagi kepada sesama, kepada rekan dan saudara, maka dia juga diberkati oleh Tuhan. Dan itulah cara Tuhan memberkati untuk setiap kita. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, mari kita belajar praktek di komunitas kita masing-masing. Saling terbuka, saling mengasihi, saling peduli, saling menyisihkan waktu untuk berkunjung, untuk berdoa, untuk memberkati rekan-rekan kita. Supaya kita sama-sama terangkat. Supaya kita sama-sama hadir di hadapan Tuhan. Sama-sama bersyukur kepada Tuhan atas kasih karunia yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Saudara yang kasih, saya percaya inilah janji Tuhan buat setiap kita. Dan saya yakin percaya setiap kita rindu diberkati Tuhan. Kalau saudara dan saya diberkati Tuhan, ada tujuan dari Tuhan supaya kita juga bisa berbagi kepada orang lain. Saudara yang kasih,
dan janji Tuhan itu apa, saudara yang kasih? Takaran yang baik, ya, takaran atau timbangan yang baik, takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, yang ditumpah sampai keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu apabila kita mau berbagi kepada sesama kita. Saudara yang kasih, kita diberi untuk memberi. Kita diberkati untuk memberkati. Saudara yang kasih, kasih Tuhan luar biasa untuk setiap kita. Tidak ada selesainya, tidak ada tamatnya, tidak ada lulusnya. Kita belajar dan berbagi kepada sesama. Saudara yang kasih, mari kita sama-sama renungkan firman Tuhan yang luar biasa indah buat setiap kita. Melalui perenungan kita belajar bersama menghadirkan Tuhan di dalam hidup setiap kita. Kita buka hati kita hadirkan Tuhan dalam kehidupan setiap kita, pribadi lepas pribadi. Saya percaya ada campur tangan Tuhan yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saudara dan saya. Tanpa pertolongan Tuhan, kita tidak mungkin kita bisa hidup berbagi. Tetapi bersama dengan Tuhan, kita bisa. Bersama dengan Tuhan, Tuhan memberikan pengajaran dan kemampuan kita untuk hidup saling berbagi kepada sesama. Saudara yang kasih, mari kita hidup saling mengasihi, saling memperhatikan antara kita, antara sesama kita, baik di komunitas maupun di luar komunitas. Tuhan memberkati untuk kita.